Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita membaca di dalam Alkitab yang ada pada Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, baru saja kita merayakan hari Natal dengan gemerlap luar biasa, dan berlanjut dengan orang-orang merayakan tahun baru dengan gemerlap bunga api yang luar biasa, dan mereka mengharapkan tahun ini menjadi tahun yang keberkatan, tahun yang penuh pengharapan, tahun yang bisa mengangkat situasi tahun-tahun yang lalu yang penuh dengan derita. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian ini bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa Tuhan itu ingin adanya terang. Karena ada gelap, makanya Allah menyediakan terang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu penciptaan alam semesta ini dibutuhkan terang, supaya gelap itu tidak selalu menguasai bumi ini, tapi ada saatnya terang itu bersinar. Jadi dari awalnya Allah sudah tahu terang itu baik adanya, terutama berguna bagi kehidupan manusia. Demikian juga dengan berita Natal. Terang itu datang, terutama dengan bintang yang khusus ditunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan itu datang untuk menerangi dunia yang gelap. Gelap bukan hanya gelapnya malam, tapi juga ada sisi lain, gelapnya dosa. Hidup manusia yang penuh dengan dosa, penuh beban, penuh kesukaran, penuh macam-macam penderitaan. Tuhan itu datang dan Dia ingin menjadi terang yang menerangi hidup manusia, menerangi hati manusia. Sebab itu kita bersyukur bahwa dengan berita Natal itu ada terkandung berita pengharapan untuk manusia menikmati terang hidup, yaitu kehidupan yang Allah berikan, lepas dari derita dunia ini, dan Tuhan sediakan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Itu kita bersyukur. Tapi saudara, ada satu sisi lain di mana manusia mengharapkan dengan gemerlapnya bunga api, dengan kata-kata pengharapan. Kalau kita baca Alkitab, bahwa dunia yang akan datang ini penuh dengan derita. Alam semesta juga akan banyak menderita. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sepenuh dengan apa yang kita angan-angankan saja. Kita tidak tahu besok terjadi apa, lusa terjadi apa. Tapi kita bersyukur bahwa di tengah dunia yang penuh derita ini, Tuhan masih mau berkata, akulah Immanuel. Dengan Natal itu Tuhan juga memberitakan bahwa Tuhan itu Immanuel. Dia mau beserta dengan kita. Meskipun dunia gelap, meskipun dunia susah, meskipun dunia mungkin tanpa harapan, tapi kita punya harapan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta dunia ini, Dia mau beserta dengan kita. Dan kalau Dia beserta, Dia pasti akan memperhatikan kita. Dia lebih daripada orang tua kita. Orang tua saja memperhatikan anak-anaknya, apalagi Tuhan. Dia memperhatikan ciptaannya. Dia menyediakan pertolongan. Dia menyediakan penghiburan. Bahkan Dia menyediakan jalan kebenaran dan kehidupan untuk selama-lamanya. Kita bersyukur untuk itu semua. Di tengah dunia yang gelap, kita masih punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Natal dan Tahun Baru, biarlah itu juga ada kaitannya. Antara dari Tuhan memberi pengharapan, dan dari kita peganglah pengharapan itu. Dari kita hidupilah pengharapan itu, supaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita.
Sekian, kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah tahun baru ini menjadi tahun di mana penyertaan Tuhan menjadi nyata dengan kasih-Nya, kuasa-Nya sampai selama-lamanya. Amin.